Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kiranya hidup kami senantiasa boleh berada di dalam kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi terang Engkau Tuhan dimanapun kami berada, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang buta rohani atau tidak melihat kebenaran. Jika kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat 14b dikatakan, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Apa yang terbayang di benak saudara-saudari jika kita melihat ada dua orang buta yang hendak menyeberangi jalan umum, sementara jalan tersebut penuh dengan kendaraan yang sedang lalu lalang? Tentu itu sangat berbahaya. Kita pasti akan berpikir bahwa kecil kemungkinan kedua orang buta tersebut dapat menyeberangi jalan dengan selamat. Atau kemungkinan terburuknya adalah mereka akan tertabrak oleh kendaraan. Pernyataan keras pada ayat nas disampaikan oleh Yesus untuk menyindir keberadaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang secara lahiriah memiliki mata normal alias dapat melihat. Tetapi sesungguhnya mereka mengalami kebutaan rohani sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Kalau kita baca kembali dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka tahu tentang kebenaran secara detail, memiliki kadang ilmu teologi yang sangat tinggi, bahkan cakap mengajar orang lain. Namun tragisnya, mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Lalu apalah artinya semuanya itu jika mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran? Bagaimana mungkin membawa orang lain kepada kebenaran? Bagaimana mungkin menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain? Yang ada mungkin dapat menjadi batu sandungan. Kalau kita baca kembali ayat Matius 23 ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut sebagai orang-orang yang masih buta rohaninya, karena mereka belum melihat terang. Sebab Kristus adalah terang itu sendiri. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Tetapi ada pula orang-orang yang sudah tahu kebenaran, mendengar berita Injil, sayang mereka tidak mau percaya karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang telah menerima terang Kristus dan juga menerima firman-Nya, seharusnya kita memiliki kehidupan yang memancarkan terang bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran itu melalui kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup di dalam firman Tuhan
Kita ya Tuhan yang telah menerima terang Tuhan dan menerima firman-Nya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi terang bagi orang lain, memancarkan kemuliaan Kristus, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah ya apa yang telah kita dapatkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan, di mana kami yang telah mengenal firman kebenaran Engkau, kami ya Tuhan boleh mendapatkan terang daripada Engkau Tuhan. Kiranya terang itu boleh menyinari ya Tuhan sekeliling kami ya Tuhan, menjadikan ya Tuhan orang lain berkat ya Tuhan, melihat terang kebenaran Engkau, sehingga mereka boleh menerima ya Tuhan Engkau sebagai juru selamat dan juga Tuhan sebagai Tuhan yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami serahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.